Shalom teman-teman, hari ini saya akan membawakan sharing yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-21. Kita akan mendengarkan Alkitab Suara. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tuhan menghendaki kita semua saling mengasihi. Kasih adalah sebuah kata yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Dalam kehidupan kita cenderung suka sama orang yang menurut kita baik, besti, pintar, dan punya kelebihan. Itu mudah dilakukan. Tetapi untuk beberapa orang yang biasa-biasa saja atau mungkin nyebelin, rese di sekolah, yang jahil, itu sangat sulit dilakukan. Butuh anugerah dan kasih karunia tersendiri. Kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Gimana cara mengasihi orang yang sulit dikasihi atau orang-orang yang gak pantas kita kasihi? Yaitu menerima kekurangan orang lain seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan aja mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Tuhan saja bisa lakuin itu untuk kita. Kenapa kita gak bisa lakuin itu buat orang lain? Kenapa kita gak bisa belajar mengasihi orang lain apa adanya? Seharusnya kita bisa belajar menerima kekurangan dia, kelemahan dia, bahkan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Seperti teladan Tuhan Yesus, Ia mengampuni kita ketika kita masih berdosa, bahkan Ia mengasihi kita apa adanya.
Kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Kasih membuat kita mampu menerima kekurangan orang lain. Kasih membuat kita tidak hanya menghargai kelebihan orang, tapi kasih membuat kita bisa menerima kelebihan mereka juga. Kalau kita gak bisa mengasihi orang yang kelihatan, kita gak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan. Jadi, bagaimana kita membuktikan bahwa kita mengasihi Allah, yaitu dengan kita mengasihi sesama kita. Hari ini saya mau ingatkan kembali tentang kisah Yunus. Yunus naik kapal melarikan diri dari tugas panggilannya, disuruh ke Niniwe malah ke Tarsis. Menurut Yunus, orang-orang di Niniwe tidak pantas diselamatkan. Cerita Yunus mengajarkan kita soal kasih dan pengampunan dari Tuhan. Tuhan begitu menyayangi orang-orang Niniwe dan Yunus. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa dan kasihnya tidak hanya kepada Yunus dan orang-orang Niniwe, namun juga kepada kita anak-anaknya. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, "Jikalau seseorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudara-saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Kiranya melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita lebih mengasihi sesama kita dan juga mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Sekian sharing dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.